Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku pada kesempatan hari ini? Semoga dalam kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada pertemuan yang kedua pada pembahasan alat reproduksi ini, Ustaz akan membahas yang pertama adalah proses spermatogenesis dan oogenesis. Yang kedua, siklus menstruasi pada perempuan. Yang ketiga, proses fertilisasi atau pembuahan. Yang keempat, yaitu perkembangan embrio pada janin. Baik, langsung next. Yang pertama yaitu proses spermatogenesis. Nah, spermatogenesis ini adalah proses terjadinya sel sperma pada sistem reproduksi laki-laki. Nah, ini bagian seperti spermatogenesis ya. Yang pertama adalah spermatogonium. Spermatogonium itu adalah induk dari sel sperma. Nah, akan melakukan pembelahan mitosis yang pertama. Nah, hasilnya disebut spermatosit primer. Nah, sifatnya diploid. Kemudian pembelahan yang kedua yaitu pembelahan meiosis tahap 1 dan hasilnya menjadi spermatosit sekunder. Kemudian membelah lagi menjadi pembelahan meiosis yang kedua tahap 2 yang nanti akan menjadi sel-sel seperti yang keempat ini ya, namanya spermatid. Kemudian menjadi, nah inilah disebut spermatozoa atau sperma. Nah, ini adalah terkait proses pembentukan sel sperma pada alat reproduksi laki-laki. Untuk yang kedua adalah proses oogenesis. Oogenesis adalah proses pembentukan sel telur pada wanita atau perempuan. Nah, ini bagiannya sama ya, pembelahan yang pertama adalah pembelahan secara mitosis. Oogonium merupakan induk dari sel telur, ovum yang dihasilkan nanti. Pembelahan mitosis menghasilkan namanya oosit primer. Kemudian mengalami pembelahan meiosis tahap 1. Maka di sini hasilnya ada dua ya, yaitu oosit sekunder, namun yang satunya menjadi badan polar 1. Nah, kemudian keduanya membelah lagi pada tahap meiosis tahap 2. Kemudian menghasilkan ootit. Nah, yang ketiga ini hasilnya adalah badan polar yang kedua. Nah, pada pembelahan proses oogenesis ini hanya menghasilkan satu sel telur yang disebut ovum. Nah, ini adalah proses pembelahan pada spermatogenesis dan oogenesis. Ingat sebelum ya, tahu kan ya, sperma itu adalah yang dikeluarkan pada laki-laki ketika mimpi basah. Nah, kalau belum mimpi basah berarti belum mereproduksi alat reproduksinya. Kemudian kalau oogenesis ini sebenarnya sudah ada ya, wanita sudah lahir, namun ini proses matangnya sel ovum ini ketika sudah seseorang perempuan mengalami namanya menstruasi. Baik, lanjut. Pada khusus wanita akan ada siklus menstruasi. Menstruasi adalah peristiwa luruhnya dinding endometrium dan matinya sel telur yang tidak dibuahi. Nah, ini disebut menstruasi. Ini terjadi hanya pada perempuan atau wanita saja, laki-laki tidak mengalami menstruasi. Terus siklus menstruasi, peristiwa menstruasi yang terjadi secara bersiklus dan periodik dan terus menerus. Nah, siklusnya 1 bulan ya, 28 sampai 30 hari. Nah, lamanya ini berbeda-beda, namun normalnya adalah 5 sampai 8 hari. Nah, ini adalah gambar siklus menstruasi. Nah, ini ada 3 fase, yaitu menstruasi. Yang kedua ini pada hari ke-6 sampai hari ke-14 disebut proliferasi, dan yang tahap terakhir, tahap ketiga, namanya sekretorasi atau sekresi. Nah, pada tahap
menstruasi ini yang hari ke-1 sampai 5 atau hari sampai 7 ya, pada masing-masing wanita berbeda, ini adanya pendarahan. Nah, yang proliferasi ini adalah penebalan dinding rahim untuk apa? Untuk melindungi apabila terjadi pembuahan. Nah, yang ketiga ini adalah sekresi ya, jadi penurunan hormon estrogen dan progesteron karena tidak terjadi pembuahan. Nah, berikut adalah bagian sel sperma dan sel telur. Nah, ini ya. Nah, pada laki-laki sel sperma ini menghasilkan jutaan ya. Tapi sel telur hanya satu saja yang dihasilkan oleh ovarium. Nah, dari jutaan sel sperma ini nanti hanya satu saja yang dipilih oleh yang bisa menembus sel telur ya, terjadi pembuahan. Nah, ini adalah sel sperma, bagiannya seperti ini ya. Ini ada ekornya, ada bagian membran plasmanya, bagian tengah disebut ada mitokondria, dan ada bagian kepala ini ada nukleus atau inti sel. Nanti akan bergerak ketika terjadi pembelahan menuju ke sel telur. Nah, ini sel telur pada perempuan. Nah, sama ya, seperti telur ya, ada putihnya, ada kuningnya, ada cangkangnya, ada rongga udaranya. Nah, kira-kira seperti itu sel sperma dan sel telur. Nah, sekarang proses pembuahannya seperti ini bagiannya anak-anak. Nah, ini nanti yang terjadi ketika ada pembuahan hanya ada satu sel sperma saja yang berhasil menembus sel telur. Ini ada dinding-dindingnya ini ya. Semuanya tidak terpilih, jutaan tadi hanya dipilih oleh satu sel saja. Nah, kemudian kalau sudah terjadi pembuahan, maka terjadilah perkembangan janin. Nah, perkembangan janin akan saya putarkan video berikut. Nah, ini sudah ya videonya. Nah, tadi ini adalah minggu ke-8 bulan kedua. Panjangnya kira-kira 14-20 mm. Wajah bayi sudah mulai terbentuk. Di antaranya lubang hidung, bibir, mulut. Nah, terus bulan ketiga atau minggu 12 panjangnya 7 cm dengan berat 14 gram. Kuku, kulit, jari-jari, kaki mulai terbentuk, janin mulai bergerak. Kemudian pada bulan keempat, janin mulai bergerak, dari jari tangan dan kaki mulai berbentuk, mulai belajar menggenggam tali pusarnya. Nah, kemudian pada minggu kelima terdapat lapisan lemak coklat ya. Di situ terdapat air ketuban, otot janin semakin bertambah berat, beratnya 300 gram, panjangnya hampir 70 cm. Kemudian pada bulan ke-6 ini beratnya mencapai 685 gram dan panjangnya 27,5 cm. Dan bulan ke-7 pada bulan ke-7 ini mulai berkembang biak 700 gram dan 22 cm panjangnya. Nah, pada bulan ke-8 kuku jarinya mulai tumbuh, berkembang otaknya bertambah pesat. Pada usia ini panjang tubuhnya 42 cm. Kemudian bulan ke-9 nah ini ya persiapan mau lahir, kurang lebih 2,9 sampai 3 kilo dan panjangnya sampai 48 sampai 50. Nah, minggu ke-40 si kecil sudah siap lahir.
Nah, selamat datang bayi mungil ya di dunia. Nah, itu pada pertemuan. Nah, ini ya perkembangan janin seperti ini. Itu ya pembahasan pada kesempatan hari ini, pada pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat. Silahkan dipelajari lagi, bisa diulang lagi filenya, video ini dari awal, atau bisa searching, googling, atau bahkan dilihat di video YouTube. Banyak sekali referensi. Baik, demikian dari Ustadz. Pada kesempatan hari ini akan kita untuk reproduksi masih ada satu pertemuan lagi. Demikian dari Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.